Lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya bicara di sini waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya itu memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya, ya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke presiden atau yang dibicarakan dengan presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu, ya. Sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya
agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saat ini ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Apa itu? Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah sikap Presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden, ya. Bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa Presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau? Itu kan usulan ya, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan. Nah Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Itu ya. Apalagi, silakan. Pak, cek. Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan di-reshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam Forum Purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus ke Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus